Shalom teman-teman terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan selamat bergabung di ibadah live streaming GBI Citra Garden 2. Berikut adalah informasi seputar gereja sepekan ini. Selalu ada kebaikanmu di setiap waktu, ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita persiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. God bless you. Haleluya, selamat pagi. Saya rindu menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Shalom. Haleluya. Dengan semangat yang baru, hadirat Tuhan selalu kita nantikan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita mau datang kembali. Kita mau dekatkan hidup kita kepada Tuhan yang akan menuntun hari-hari kita ke depan. Haleluya. Mari bawa hidup kita mau persembahkan, kita mau konsentrasi, hati kita tertuju kepada Tuhan. Bapa, kami menyerahkan jam ibadah kami kepada Tuhan. Kami selalu memiliki hati yang haus dan rindu akan lawatan hadirat Tuhan. Kami selalu memerlukan, kami selalu membutuhkan tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Biar pujian penyembahan kami Tuhan mengalir dari hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami percaya setiap kuasa kegelapan tidak tahan di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Karena ada hadirat Tuhan yang luar biasa membentengi keluarga kami. Setiap virus apapun kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami pada pagi hari ini mau konsentrasikan hati kami, hidup kami Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, mengisi hati kami Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan sepenuhnya mengendalikan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Haleluya. Kita mau datang pada Tuhan, kita muliakan Dia dengan pujian ini. El Shaddai, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Mari dengan sukacita datang kepada Tuhan. Haleluya. Oke. Tak usah ku takut, karena Allah yang sanggup menjagaku. Oh yes. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Yes. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, oh Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Lagi, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak
Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar
Biar pujian hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ini kita rindu untuk mendengarkan taburan benih ilahi, yaitu firman Tuhan. Biar kita memiliki hati yang subur, siap ditanam oleh benih ilahi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman, di dalam bayang-bayang maut, hari-hari ini kami mau tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh, haleluya. Naikkan ucapan syukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap keluarga demi keluarga, jemaat Tuhan. Oh, kesetiaan-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh baik, Kau
berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Katakan tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Sekali lagi, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Terima kasih. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami masih boleh beribadah. Ini semua karena kasih karunia-Mu semata. Biarlah Tuhan kami boleh duduk siang hari ini seperti seorang Maria duduk untuk mengambil bagian yang terbaik dari firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan, dan memberikan kekuatan kepada kami semua. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan melawat setiap kami siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Salam sehat dan salam bahagia bagi Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ibadah di rumah. Siang hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah setia sampai akhir. Dan saya akan mengambil ayat firman Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat 9 dan 10. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu, di zaman modern ini, lebih mudah untuk mencari orang yang pintar, berpendidikan tinggi, dan berwawasan luas daripada orang yang setia. Banyak orang kaya, terkenal, hebat, dan populer. Namun sedikit orang yang setia, Bapak Ibu. Padahal di dalam setiap aspek pekerjaan di dunia ini membutuhkan orang yang berkarakter setia. Ini berarti Bapak Ibu, kesetiaan adalah sesuatu yang sangat mahal dan berharga. Kesetiaan tidak dapat diukur dengan uang dan harta. Siang hari ini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana kriteria seseorang itu dapat dikatakan setia? Hanya waktu yang dapat membuktikan seseorang itu setia, Bapak Ibu. Ketika situasi atau kondisinya baik-baik, sangat mudah kita untuk setia. Tetapi tidak mudah untuk setia ketika semuanya tidak berjalan dalam kondisi yang baik. Contoh Bapak Ibu, ketika suamimu terkena PHK atau usaha suamimu bangkrut, apakah engkau masih bisa setia? Fakta berkata, di masa pandemi ini banyak tingkat perceraian disebabkan karena kesulitan ekonomi. Bapak Ibu, demikian juga sebaliknya. Ketika istrimu sakit permanen, semisal stroke, apakah engkau suami-suami bisa tetap setia kepada istrimu? Demikian juga kita karyawan Bapak Ibu.
ketika di masa pandemi ini engkau tidak naik gaji, bahkan gajimu dipotong, dan beban pekerjaanmu ditambah, apakah engkau masih bisa setia kepada perusahaanmu? Orang bisa setia di gereja kalau gembalanya baik, khotbahnya bagus, puji-pujiannya bagus. Tetapi tidak mudah ketika semuanya itu tidak berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu, harusnya kesetiaan kita tidak akan berubah dalam situasi atau kondisi apapun. Tidak ada alasan untuk berubah dari setia menjadi tidak setia. Apapun kondisinya, kita tetap harus setia. Bapak Ibu, seorang pimpinan pasti bangga dan senang kalau karyawannya setia. Dalam kehidupan berumah tangga, kita juga akan bahagia kalau pasangan itu setia satu dengan yang lain. Seorang gembala juga pasti mengharapkan jemaatnya setia, dan dia bersetia kepada Tuhan dan setia juga kepada gembalanya. Seorang majikan juga berharap asisten rumah tangganya juga tetap setia. Bapak Ibu, sama seperti kita, Tuhan juga menghendaki kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Untuk dapat menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan, kita harus bisa membuktikannya, Bapak Ibu. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga lewat perbuatan. Siang hari ini Bapak Ibu, saya akan mengkhotbahkan kesetiaan jemaat Smyrna yang setia sampai akhir di dalam mengiring Tuhan Yesus. Bukan berkat yang jemaat Smyrna terima, Bapak Ibu, tetapi kesulitan, masalah, kesusahan dan penderitaan. Meskipun demikian, jemaat Smyrna tetap bisa setia. Kota Smyrna, Bapak Ibu, sekarang Izmir di Turki adalah sebuah kota yang sangat terkenal indah dan makmur. Di kota ini pernah diberlakukan suatu aturan yang sangat keras, yaitu semua rakyat kota Smyrna disuruh untuk menyembah kaisar sebagai Tuhan. Kota Smyrna adalah kota yang pertama, Bapak Ibu, menyembah kaisar sebagai Tuhan. Tradisi penyembahan kepada kaisar ini dilakukan setahun sekali, di mana rakyat kota Smyrna disuruh mempersembahkan korban bakaran di depan kuil Raja Tiberius, dan disuruh mengatakan kaisar adalah Tuhan. Setelah mereka melakukan penyembahan kepada kaisar ini, Bapak Ibu, mereka mendapat sertifikasi. Seperti kalau kita zaman sekarang, setelah kita disuntik vaksin ya Bapak Ibu, kita juga mendapat sertifikasi vaksin. Bapak Ibu, rakyat kota Smyrna disuruh menyembah kaisar sebagai Tuhan untuk membuktikan kesetiaan dan loyalitas mereka kepada pemerintahan Romawi. Penyembahan kepada kaisar ini tentunya menjadi suatu tantangan besar bagi para pengikut Kristus atau jemaat Smyrna. Bagi mereka satu-satunya Tuhan adalah Kristus dan bukan yang lain. Dari sinilah mulai muncul penderitaan, kesulitan, aniaya, masalah, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari jemaat Smyrna ini? Bagaimana jemaat Smyrna ini dapat setia sampai akhir? Ada dua hal yang dapat kita ingat atau kita renungkan. Yang pertama, Bapak Ibu, ingatlah, kesetiaan itu adalah teladan dari Tuhan Yesus. Dalam pesannya kepada jemaat Smyrna, Rasul Yohanes berpesan agar mereka tetap setia kepada Tuhan di tengah banyaknya badai persoalan yang mereka hadapi. Ada 3 badai persoalan, Bapak Ibu, yang harus dihadapi oleh jemaat Smyrna. Badai persoalan yang pertama adalah kesusahan.
Pada waktu itu jemaat Smyrna hidupnya sangat susah Bapak Ibu. Dan badai persoalan yang kedua adalah kemiskinan. Mengapa pertanyaannya jemaat Smyrna itu miskin Bapak Ibu? Apakah jemaat Smyrna itu malas dan bodoh? Tidak Bapak Ibu. Jemaat Smyrna itu miskin karena dia percaya kepada Kristus dan tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan. Oleh karena itu mereka diisolasi, mereka disisihkan, mereka dikucilkan, bahkan mereka diboikot. Istilah di zaman sekarang di lockdown Bapak Ibu. Sehingga bisnisnya tidak dapat berjalan dengan baik. Tidak ada pedagang Yahudi maupun dari Romawi mau menjual barang dagangannya kepada jemaat Smyrna. Andaikan mereka mau menjual pun, harganya sangat tinggi. Misalkan menjual satu masker yang biasanya harganya 1.000, dijual kepada jemaat Smyrna menjadi 3.000 Bapak Ibu. Dan tidak ada pedagang yang mau mempekerjakan jemaat Smyrna sebagai pegawai. Dan bahkan Bapak Ibu, rumah atau harta benda jemaat Smyrna sering dihancurkan oleh penguasa Romawi. Hal itulah yang membuat jemaat Smyrna miskin Bapak Ibu. Dan badai persoalan yang ketiga Bapak Ibu, yaitu aniaya. Ketika jemaat Smyrna tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan, maka mereka langsung dijemput dan dipenjarakan Bapak. Bahkan ada sebagian dari mereka dikorbankan kepada binatang buas. Dan ada sebagian lagi yang diadu dengan sesama manusia, seperti gladiator Bapak Ibu. Dan bahkan ada yang dikorbankan atau dibakar hidup-hidup, seperti Polikarpus dari Smyrna. Meskipun demikian Bapak Ibu, jemaat Smyrna tetap setia kepada Tuhan. Ia tidak pernah menyangkali imannya kepada Kristus. Apapun yang dilakukannya, dia tidak pernah mundur atau menyangkali imannya. Mereka tetap setia sampai akhir kepada Kristus Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, dari mana sih jemaat Smyrna itu belajar tentang kesetiaan? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi 2 ayat 8 dan 9 yang berkata demikian Bapak Ibu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jemaat Smyrna Bapak Ibu belajar tentang kesetiaan dari Tuhan Yesus. Kesetiaan Tuhan Yesus nyata terlihat saat kematiannya di kayu salib. Yesus setia sampai akhirnya kepada Bapaknya. Hal itulah merupakan teladan berharga bagi para pengikut Kristus pada umumnya dan jemaat Smyrna pada khususnya Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, kesetiaan Tuhan Yesus tidak berubah kepada Bapaknya. Meskipun menurut ukuran dunia, pelayanan Tuhan Yesus boleh dikatakan kurang berhasil. Mengapa bisa dikatakan pelayanannya kurang berhasil? Karena ia harus menerima hukuman di kayu salib dan mati di sana. Bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi, kematian di kayu salib merupakan sebuah penghinaan dan aib yang terburuk. Kesetiaan Tuhan Yesus kepada Bapaknya tidak berubah. Meskipun satu muridnya mengkhianatinya. Satu muridnya lagi menyangkalinya. Dan murid-murid yang lain kocar-kacir meninggalkan Yesus dan bersembunyi. Meskipun murid-muridnya tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia Bapak Ibu. 3 tahun Tuhan Yesus berkarya, ujung-ujungnya hanya begitu. Namun dia tetap setia kepada pelayanannya. Dia tetap setia melakukan kehendak Bapaknya.
dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu Allah Bapa sangat meninggikan dia. Dan Allah Bapa mengaruniakan kepada Tuhan Yesus nama di atas segala nama. Oleh karena dialah kita beroleh keselamatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, pertanyaan yang selanjutnya, apa rahasianya jemaat Smyrna itu bisa setia? Jemaat Smyrna itu bisa setia karena dia berfokus kepada Tuhan Yesus. Fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada masalah dan penderitaan. Bukankah Tuhan kita lebih besar dari masalah kita? Amin, Bapak Ibu. Saya punya sebuah ilustrasi yang bagus tentang fokus, Bapak Ibu. Saya akan menceritakan suatu saat, Bapak Ibu, ada sebuah pertandingan yang diikuti oleh katak dari segala jenisnya. Ketika start dimulai, semua penonton bertepuk tangan untuk mendukung mereka. Tetapi di tengah pertandingan, ada beberapa katak yang menyerah karena medan semakin berat. Hanya ada 5 ekor katak, Bapak Ibu, yang terus berjuang untuk mencapai garis akhir. Saat medan bertambah sulit, semua penonton yang dulunya yakin akan kemampuan mereka, mulai ragu akan kemampuan mereka. Bahkan mereka mulai pesimis dan menyuruh para katak itu untuk menyerah. Bahkan ada yang berteriak bahwa medan di depan akan lebih berbahaya, lebih berat dan bahkan bisa membuat mereka mati. Akhirnya Bapak Ibu, hanya seekor katak yang bisa bertahan dan memenangkan perlombaan. Setelah diteliti Bapak Ibu, mengapa banyak katak yang tidak berhasil? Ternyata Bapak Ibu, hasilnya mereka banyak mendengarkan perkataan penonton sehingga mereka menjadi takut dan berhenti. Dan bagaimana dengan katak yang berhasil? Ternyata dia adalah seekor katak yang tuli, tidak mendengarkan perkataan penonton, sehingga dia bisa memenangkan pertandingan. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Saat badai persoalan di masa pandemi ini melanda kehidupan kita, seringkali kita kurang percaya kepada Tuhan. Dan kita lebih mendengarkan perkataan-perkataan atau omongan-omongan negatif dari orang-orang di sekitar kita. Fokus kita berpindah, bukan lagi kepada Tuhan. Namun kita berfokus kepada omongan-omongan negatif. Ingat Bapak Ibu, pikiran kita adalah medan pertempuran. Isilah pikiranmu dengan firman Tuhan dan bukan dengan perkataan-perkataan negatif. Tutuplah kupingmu terhadap hal-hal yang negatif dan fokuslah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mengalami banyaknya badai persoalan Bapak Ibu, kita hanya bisa berusaha dan berdoa untuk minta pertolongan Tuhan. Ora et labora. Kita hanya bisa berserah, tetapi kita tidak menyerah Bapak Ibu. Kita hanya bisa membawa semua persoalan kita kepada Tuhan, dan kita hanya bisa berfokus kepadanya, seperti yang dilakukan oleh jemaat Smyrna. Tuhan meminta siang hari ini untuk kita belajar dari jemaat Smyrna dan meneladaninya. Meskipun mereka mengalami masalah, kesulitan, penderitaan, dan aniaya, mereka tetap berfokus kepada Yesus dan bukan kepada yang lain. Ingat Bapak Ibu, kita di badai yang sama, tetapi kita di kapal yang berbeda. Pastikan kapalmu ada Tuhan Yesus dan berfokuslah kepadanya kalau engkau ingin selamat.
Bapak Ibu, untuk poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, ingatlah, kesetiaan itu akan membuat kita menerima mahkota kehidupan. Mengapa Bapak Ibu jemaat Smyrna itu bisa setia Bapak Ibu? Jemaat Smyrna itu bisa setia karena mereka percaya akan memperoleh mahkota kehidupan seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus. Mahkota kehidupan akan diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya dan setia pada akhirnya. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang tidak siap untuk menanggung masalah, kesulitan, kekhawatiran, ketakutan, penderitaan, dan aniaya. Contoh yang sederhana Bapak Ibu. Ketika kita takut ditinggalkan pacar, ketika kita takut tidak naik jabatan, ketika kita takut dikucilkan, ketika kita takut miskin, maka dengan mudah kita meninggalkan Tuhan dan berpindah kepada keyakinan yang lain. Tetapi siang hari ini Tuhan mau mengingatkan kita semua untuk belajar dari jemaat Smyrna yang tetap berpegang kepada Tuhan lewat ketabahan dan ketaatan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Smyrna bukanlah jemaat yang kaya secara finansial, boro-boro kaya. Hidup mereka sangat susah, sulit, dan mereka mengalami banyak tekanan dalam mempertahankan iman mereka. Tekanan dari penguasa Romawi begitu menyulitkan Bapak Ibu. Mereka harus dikucilkan, mereka harus disisihkan, mereka dianaktirikan, dan tidak jarang mereka diperlakukan tidak adil, bahkan dianiaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun demikian jemaat Smyrna tetap setia. Dan Tuhan pun memberikan pujian yang luar biasa kepada jemaat Smyrna. Meskipun mereka miskin secara materi, tetapi mereka kaya akan iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin sulit bagi jemaat Smyrna untuk dapat makan 3 kali sehari. Tetapi dia tetap setia di dalam mengiring Tuhan Yesus sampai akhir. Dan Tuhan pun berpesan kepada jemaat Smyrna, Bapak Ibu. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Karena Tuhan Yesus yang mati dan telah bangkit akan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Oleh karena itu, jemaat Smyrna tahan terhadap masalah, kesulitan, penderitaan, dan aniaya. Dan mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dan dia tidak menyalahkan Tuhan, Bapak Ibu. Jemaat Smyrna benar-benar jemaat yang bisa menyangkal diri dan pikul salib. Meskipun jemaat Smyrna miskin, tetapi dia kaya di mata Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, belajarlah dari jemaat Smyrna. Dan mari pegang teguh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi. Semoga setiap kita bisa setia sampai mati dalam mengiring Tuhan dan memperoleh mahkota kehidupan. Jangan pernah menyangkali iman kita. Sekalipun banyaknya persoalan, banyaknya kesulitan, banyaknya penderitaan yang harus kita alami. Saya berikan sebuah kisah nyata tentang seseorang yang bernama Guf, Bapak Ibu. Guf adalah seorang pria berkulit hitam. Ia adalah seorang budak dan ia sangat setia kepada majikannya. Suatu kali majikannya mengalami kesulitan keuangan dan Guf dijual kepada majikan yang masih muda, pemilik sebuah perkebunan. Waktu Guf hendak dibawa pergi, Bapak Ibu, majikan yang lama berkata kepada majikan yang baru, Guf adalah seorang pekerja keras dan ia adalah seorang pekerja yang baik. Anda dapat mempercayakan segala hal kepadanya dan ia
akan menyenangkan Anda dalam segala hal tersebut. Kecuali satu. Majikan yang baru bertanya, dan apakah yang satu itu? Ia sering berdoa kepada Tuhannya, dan Anda tidak dapat menghentikannya. Majikan yang baru berkata kepada majikan yang lama, saya akan segera menghapus itu dari dirinya. Dan majikan yang lama menasihatkan, jangan sekali-kali engkau mencobanya. Kuf lebih bersedia mati daripada dia berhenti berdoa. Di tempat yang baru Bapak Ibu, Kuf menunjukkan kesetiaannya Bapak. Namun ia tidak bisa menghilangkan kebiasaannya untuk berdoa kepada Tuhan. Lalu Kuf dipanggil oleh majikannya. Kuf, saya tidak mau engkau berdoa di tempat ini. Saya tidak suka ada orang berdoa di tempat kami. Lalu Kuf berkata, Tuhan, jika saya berdoa kepada Tuhan Yesus, saya akan lebih mengasihi Tuhan dan nyonya. Dan saya bisa bekerja lebih keras lagi. Saya harus berdoa. Saya tidak bisa berhenti untuk berdoa. Mendengar pengakuan Kuf itu membuat majikannya marah. Lalu majikannya memerintahkan orang untuk mengikat Kuf dan membuka bajunya. Lalu majikannya mulai menyambuk Kuf dengan sangat kuat, Bapak Ibu. Berkali-kali sampai dia kecapean. Punggung Kuf robek dan penuh dengan darah. Dan majikannya memerintahkan orang untuk menyiram punggung Kuf dengan air garam. Dan kemudian majikannya berkata, Kuf, kembali bekerja. Sepanjang hari itu Bapak Ibu, Kuf tetap bekerja dengan setia. Ia merasakan tubuhnya teramat sangat sakitnya. Tetapi dia tetap setia bekerja. Bapak Ibu saudara sekalian, sementara itu Tuhan mulai bekerja di dalam diri Kuf. Sementara itu Tuhan mulai bekerja di dalam diri majikannya. Majikannya mengalami kegelisahan yang teramat sangat pada malam itu. Dan istrinya berkata kepada suaminya, apakah engkau membutuhkan seorang dokter untuk memeriksa keadaanmu? Suaminya berkata, saya tidak memerlukan dokter. Saya membutuhkan seseorang untuk berdoa untuk saya. Apakah di perkebunan ini ada orang yang bisa berdoa untuk saya? Singkat cerita, Kuf dipanggil. Dan majikannya bertanya kepada Kuf, Kuf, apakah engkau mau berdoa untuk saya? Dan Kuf menjawab, Tuhan, sepanjang malam ini aku berdoa untuk Tuhan. Dan singkat cerita, Kuf memohon kepada Tuhan untuk mempertemukan majikannya kepada anak domba yang dapat menghapus dosa manusia. Akhirnya Bapak Ibu, tuannya dan istrinya percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Dan tidak lama kemudian Injil diberitakan dan banyak jiwa dimenangkan di perkebunan itu. Bapak Ibu, luar biasa bukan Kuf? Ketika Kuf bersuka cita di dalam pengharapan, ketika Kuf sabar dalam kesesakan, dan ketika Kuf bertekun di dalam doa, Tuhan pasti akan menjawab. Bapak Ibu, saya akan tutup khotbah saya. Bapak Ibu, kesulitan, kesusahan, dan penderitaan yang kita alami belum sebanding dengan yang pernah diterima oleh Tuhan Yesus dan jemaat Smyrna. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita, tetap setia sampai akhir kepada Bapaknya. Ia tetap menyelesaikan kehendak Bapaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Harusnya kita juga tetap setia kepadanya.
Demikian juga jemaat Smyrna, Bapak Ibu. Jemaat Smyrna juga tetap mempertahankan imannya dengan teguh dalam mengiring Tuhan Yesus. Ia tidak pernah mau menyembah kaisar sebagai Tuhan. Bagi jemaat Smyrna, Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan tiada yang lain. Meskipun untuk itu mereka mengalami kesulitan, kesusahan, mereka mengalami penderitaan dan aniaya, tetapi mereka tetap setia. Jemaat Smyrna sangat layak untuk memperoleh mahkota kehidupan. Siang hari ini, Tuhan juga menghendaki kita menjadi pribadi-pribadi yang setia kepadanya sampai mati. Dan kita jangan sampai pernah kita menyalahkan Tuhan atau kecewa sama Tuhan akibat semua keadaan atau situasi kesulitan yang kita alami. Tetapi tetaplah setia kepada Tuhan sampai mati dan raihlah mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Firman-Mu sudah diberitakan, dan biarlah firman-Mu tumbuh di tanah hati yang subur, dan firman-Mu boleh menjadi benih iman yang dapat memampukan kami untuk setia sampai akhir kepadamu, Tuhan. Tuhan, kami percaya kesulitan, masalah, dan penderitaan di masa-masa pandemi ini juga kami alami. Tetapi kami percaya Tuhan selalu akan memberikan kekuatan dan pertolongan. Kalau Tuhan yang sama bisa menolong jemaat Smyrna dan memberikan kekuatan dan penghiburan, tentunya Tuhan yang sama juga mampu melewatkan kami dari semua badai masalah ini, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami tetap setia sampai akhir. Kami tetap berpegang teguh. Dan biarlah Tuhan, kami menjadi pemenang pertandingan dengan memperoleh mahkota kehidupan. Jadikanlah kami tetap setia, Tuhan. Setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.